Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Tiara Indah Purnamasari sebagai moderator, dan kelima rekan saya ada Ahmad Supranoto, Muhammad Rizal, M. Fikri Hendriansyah, Sela Monika, dan Cici Anggundianita. Kami dari kelompok 8 dengan pokok bahasan analisis permasalahan dan kebutuhan pendidikan pemberdayaan perempuan. Langsung saja, untuk materi pertama saya sendiri yang akan menjelaskannya tentang pengertian perempuan. Manusia diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Definisi jenis kelamin laki-laki dan perempuan lebih ditekankan pada faktor biologis. Menurut Rian Nugroho, perempuan adalah manusia yang memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi sel telur, mempunyai vagina, dan memiliki alat untuk menyusui. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan strategis gender perempuan. Nah, jadi pada pembahasan ini kita lebih membahas mengenai kebutuhan yang strategis itu seperti apa sih untuk gender perempuan ya. Nah, jadi ini mengambil contoh di permasalahan yang dihadapi ya perempuan buruh perkebunan kopi di PTPN 12 Kebun Silo Sanen. Nah, jadi dari permasalahan tersebut diidentifikasi beberapa kebutuhan strategis gender bagi perempuan di wilayah perkebunan. Nah, yaitu yang pertama kekuasaan ataupun kontrol. Nah, kebutuhan yang sangat utama adalah kekuasaan ataupun kontrol. Jadi, yakni bagaimana mempunyai kemampuan untuk menentukan kegunaan dan fungsi atas sesuatu. Nah, yang meliputi yang pertama itu sumber daya. Bagaimana seorang perempuan itu dapat mengontrol ataupun dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah tersebut ya, baik sumber daya alam, kemudian memanfaatkan sumber pengetahuan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ideologi ya. Jadi kekuasaan kontrol yang kedua adalah ideologi. Bagaimana pandangan terhadap perempuan itu menentukan benar dan salah ini menjadi yang menjadi kebutuhan bagi perempuan ya, sehingga dapat menjadi pandangan atau cara berpikir bagi masyarakat ataupun bagi warga ke arah yang lebih baik lagi. Nah, kemudian yang terakhir adalah pasar. Bagaimana seorang perempuan mempunyai kekuasaan ataupun kontrol pasar, jadi sehingga setelah nanti mempunyai hal tersebut, maka perempuan akan mampu memiliki kendali ya untuk mengatur sumber daya alam ataupun untuk mengontrol keuangan yang ada di pasar tersebut. Nah, kemudian akses. Nah, ini yang masih menjadi permasalahan saat ini. Padahal akses ini menjadi kebutuhan tersendiri, yaitu bagaimana menggunakan akses sumber daya yang dimiliki oleh keluarga maupun yang ada pada masyarakat ini masih sangat terbatas akses untuk perempuan. Nah, ini seharusnya menjadi menjadi PR kita bersama, seperti itu, bagaimana kebutuhan tersebut yang sangat strategis dapat terwujudkan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kesadaran kritis. Nah, hingga saat ini belum terbangun kesadaran kritis ya untuk kesetaraan gender ini. Ya, jadi masih ada beberapa pandangan bahwa seorang perempuan ini tidak berusaha untuk mengubah struktur patriarki di masyarakatnya ya, sehingga ya hal tersebut menjadi budaya masyarakat. Nah, seharusnya yang memiliki kesetaraan gender yang bagus, namun karena masih memiliki rendahnya kesadaran yang kritis, sehingga ya masih belum dapat berkembang seperti itu. Padahal ini menjadi kebutuhan yang sangat-sangat harus dimiliki seperti itu. Nah, kemudian partisipasi di sini saya partisipasi baik dalam pembangunan, baik dalam pengelolaan yang ada di masyarakat ataupun di dalam keluarga. Nah, ini juga masuk dalam kebutuhan yang sangat strategis. Dan yang kelima adalah ataupun yang terakhir adalah kesejahteraan. Jadi tingkat kesejahteraan perempuan pada buruh ya, ini di daerah tersebut ini masih sangat rendah ya, sangat rendah, sehingga dengan fasilitas hidup yang seperti itu tentunya mereka sangat terbatas untuk menghadapi
permasalahan ekonomi, kemudian permasalahan yang lainnya. Nah, itulah beberapa kebutuhan strategis gender perempuan ya yang seharusnya dimiliki dan menjadi tantangan terbesar kita supaya dapat mewujudkan ataupun dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai permasalahan sosial perempuan. Permasalahan sosial merupakan suatu persoalan di masyarakat yang menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Biasanya, masalah sosial muncul akibat adanya interaksi antar individu dan kelompok, atau antar kelompok yang mana interaksi tersebut memiliki perbedaan kebudayaan dan pandangan sehingga membahayakan atau menghambat terpenuhnya keinginan dan kebutuhan masyarakat. Kemiskinan, konflik sosial, disintegrasi sosial, eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, tuna sosial, dan penyimpangan perilaku merupakan beberapa bagian dari masalah-masalah sosial yang membuat meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dari sekian kompleksnya permasalahan tersebut, perempuan memiliki potensi yang lebih tinggi mengalaminya dibanding dengan laki-laki. Hal ini karena masih tingginya budaya masyarakat yang menimpangkan posisi perempuan di dalam kehidupan. Masyarakat masih beranggapan bahwa secara sosial perempuan dan laki-laki memiliki fungsi, peran, maupun karakteristik yang berbeda. Salah satu masalah yang masih menjadi hal menakutkan bagi perempuan yaitu masalah kekerasan dan eksploitasi. Tingkat kekerasan yang dialami oleh perempuan yang terus meningkat seolah menggambarkan bahwa perempuan masih mengalami dilema keamanan bagi dirinya. Kondisi inilah yang banyak dialami oleh perempuan karena mereka sering terlibat dalam pekerjaan yang produktivitasnya rendah, kurangnya memiliki akses terhadap pelatihan, memiliki pendidikan yang rendah, dan seringkali tidak terlibat dalam pembuatan atau pengambilan keputusan di dalam keluarga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemberdayaan perempuan. Menurut Pearson dalam Anggraini Primawati tahun 2012, pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Sedangkan menurut Suparjan dan Hempri tahun 2003 itu, konsep pemberdayaan sebenarnya merupakan proses belajar yang menekankan orientasi pada proses serta pelibatan masyarakat atau partisipasi. Nah, proses pemberdayaan ini dapat diharapkan mampu menumbuhkan kompetensi masyarakat yang meliputi tanggung jawab sosial dan kapasitas masyarakat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan itu merupakan suatu kondisi yang cukup kuat, meliputi keterampilan, pengetahuan, serta kekuasaan, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat, serta dapat berkembang untuk meningkatkan kualitas hidupannya. Pemberdayaan juga merupakan bagian strategi dan program pembangunan kesejahteraan sosial. Nah, jadi pemberdayaan perempuan itu merupakan usaha mengalokasikan kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial di mana posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan non-formal dalam pemberdayaan perempuan. Menurut Ria Karya dalam Dwi Siswoyo, DKK 2011-24, pendidikan adalah usaha memanusiakan manusia muda. Manusia muda dianggap belum sempurna, masih tumbuh dan berkembang sehingga melalui pendidikan akan diarahkan menjadi manusia yang seutuhnya. Manusia yang seutuhnya adalah manusia yang memiliki potensi meliputi panca indera, potensi berpikir, potensi rasa, potensi cipta, potensi karya, dan potensi budi nurani. Pendidikan non-formal merupakan salah satu jalur pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan non-formal muncul sebelum adanya pendidikan formal, karena pendidikan telah dimulai sejak manusia lahir di bumi ini. Penyelenggaraan pendidikan non-formal dilaksanakan secara teratur dan terencana, serta memiliki tujuan yang jelas. Meskipun diselenggarakan secara teratur, namun peraturan-peraturan yang ditetapkan tidaklah ketat, seperti dalam pendidikan formal. Bahkan, peraturan antara program pendidikan luar sekolah yang satu dengan yang lainnya dapat berbeda-beda, sesuai dengan kondisi sasaran program. Pendidikan non-formal
Pendidikan perempuan dalam perspektif pendidikan non formal dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran. Pemberdayaan perempuan melalui pendidikan sadar gender yang menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa. Pendidikan orang dewasa bertujuan agar warga belajar dapat mengembangkan diri secara optimal dan berpartisipasi aktif. Lebih jauh lagi dapat menjadi pelopor di masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berubah dan berkembang. Pengembangan diri dalam hal ini meliputi pengetahuan, meningkatkan keterampilan dan profesi yang telah dimiliki, memperoleh cara-cara baru, serta mengubah sikap dan perilaku orang dewasa. Komponen pembelajaran orang dewasa menurut Rahman dalam Suprijanto 2007-56 antara lain, yang pertama itu peserta didik. Dalam pendidikan luar sekolah, termasuk pendidikan orang dewasa, harus mempertimbangkan kondisi peserta didik, seperti perbedaan umur, kelamin, sosial, ekonomi, latar belakang, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. Yang kedua itu tujuan belajar. Pendekatannya lebih berat pada peningkatan kemampuan dan keterampilan praktis dalam waktu sesingkat mungkin untuk mencukupi keperluan hidupnya. Yang ketiga itu sumber belajar atau pembimbing. Diupayakan sumber belajar ini diambil dari warga masyarakat setempat sendiri. Hal ini karena warga masyarakat setempat biasanya sudah mengenal keadaan masyarakatnya sendiri secara rinci. Yang keempat itu ada kurikulum. Kurikulum untuk pendidikan luar sekolah, termasuk pendidikan orang dewasa, biasanya sangat sederhana dan sesuai kebijakan pemerintah setempat, mengandung pengetahuan dasar dan praktis. Yang kelima itu ada organisasi pelaksana. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam organisasi pelaksana adalah siapa pelaksananya, apa kegiatannya, bagaimana susunan personaliannya, apa perlengkapannya, dari mana sumber dananya, dan siapa penanggung jawabnya. Yang keenam itu ada kondisi masyarakat setempat. Dalam menyusun rencana pembelajaran, perlu dipertimbangkan kondisi masyarakat setempat. Harus dihindari yang muluk-muluk, karena dapat menimbulkan ketidaksesuaian dengan kondisi masyarakat setempat. Yang ketujuh itu ada kemanfaatan langsung. Isi program pendidikan harus berhubungan atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang terakhir itu ada struktur organisasi. Struktur organisasi diupayakan sesederhana mungkin. Perlu dihindari organisasi rumit dan bertele-tele. Nah, komponen perencanaan program pendidikan orang dewasa tersebut dapat diterapkan dalam pendidikan sadar gender sebagai upaya pemberdayaan perempuan. Program pemberdayaan perempuan yang menggunakan pendekatan-pendekatan dalam pendidikan luar sekolah dapat berhasil apabila komponen-komponen tersebut dijadikan pertimbangan dalam menyusun program. Baiklah, selanjutnya adalah masalah pendidikan perempuan. Setidaknya ada 4 faktor yang mempengaruhi kesenjangan terhadap perempuan dalam bidang pendidikan, yaitu akses, kontrol, partisipasi, dan benefit. Yang pertama adalah faktor akses. Dapat dilihat dari penyusunan kurikulum maupun proses pengajaran yang mayoritas menggambarkan bahwa laki-laki harus bekerja dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Yang kedua adalah faktor kontrol. Untuk proses kebijakan dalam sistem pendidikan masih banyak didominasi oleh laki-laki, sehingga hal ini membuat kebijakan lebih mengarah kepada laki-laki. Selanjutnya adalah faktor partisipasi. Partisipasi perempuan untuk menempuh pendidikan masih kurang. Salah satu faktornya masih berkembangnya budaya yang melihat perempuan lebih diperlukan untuk mengurus rumah tangga. Yang keempat adalah faktor benefit yang berkaitan dengan faktor kontrol, di mana pencetus kebijakan didominasi oleh laki-laki sehingga mereka lebih mudah untuk mendapatkan posisi strategis dalam birokrasi pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir kita pada pagi hari ini tentang pendidikan sadar gender. Reswell mengatakan pendidikan sadar gender adalah upaya anggota masyarakat menempatkan hak-hak laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang setara, serta mewujudkan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Pendidikan sadar gender bisa dilaksanakan di lingkungan pendidikan formal, non-formal, dan informal.
Pendidikan sadar gender bercirikan komponen-komponen pembelajaran yang mendorong sikap kritis, tidak diskriminatif, dan berlangsung demokratis. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.